Nih. Silakan, Pak. Bentar, Pak. Hilang pula ini PowerPoint-nya. Aduh, Pak Asnafing hilang lagi, Pak. Ini udah saya rekam loh, Pak. Pak Asnafi nggak ada tapi, Pak, ya? Nah, nanti masuk juga, Pak. Oh iya, siap. Jadi langsung mulai aja, Pak, ya? Boleh, Pak. Ketok loh. Sudah tampil, Pak, PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mbak, kredit apa ini Rp1.000? Ayo, Pak, silakan dimulai. Ya, siap, Pak. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Pak. Jadi berdoanya dalam hati aja. Baik, langsung saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Pak, saya mau mempresentasikan hasil tugas saya itu yang berjudul tentang rencana fasilitas asesmen. Jadi di sini materinya ada yang pertama yaitu prinsip asesmen. Jadi prinsip asesmen ini ada 5. Yang pertama, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dengan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Nomor 4, sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, prinsip asesmen, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Ada 5 poin juga. Yang pertama, yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Poin yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian poin yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Poin yang keempat, pembelajar yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra.
Kemudian poin yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Oke, next. Materi tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif. Dan asesmen diagnostik kognitif. Ini ada penjelasannya mengenai asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Poin pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Poin kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Poin ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Poin keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian, asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Kemudian lanjut. Udah selesai. Jadi, Oke, Pak. Jadi itu Pak, materi PowerPoint yang saya sampaikan tadi mengenai pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak ada yang mau dipertanyakan tentang rancangan fasilitas asesmen, silakan. Pak, saya mau Kita bertanya buka nih, Pak. pertanyaannya, Pak. Gimana Siapa Bakti? cara asesmen formatif dan sumatif? Asesmen formatif dan sumatif. Jadi gini Pak, cara penerapan asesmen formatif dan sumatif ini, kalau asesmen formatif ini digunakan untuk digunakan di awal. Jadi maksudnya di awal itu ketika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran, di situ kita bisa melakukan sebelum maksudnya gini, sebelum kita memasuki aktivitas pembelajaran, kita harus melakukan asesmen formatif ini dulu, Pak. Jadi kita biar mengetahui kebutuhan siswa dalam belajar itu seperti apa, kemudian juga bisa mengetahui kemampuan siswa, levelnya itu di mana sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya gitu Pak. Jadi kita nanti tahu siswa ini cocoknya di fase mana gitu. Jadi seperti itu kalau untuk asesmen formatif. Sedangkan untuk asesmen sumatif itu kita melakukan metode ini itu di akhir pembelajaran. Misalkan setelah kita memberikan pelajaran, kemudian kita langsung memberikan asesmen sumatif ini berupa misalkan tugas di akhir pembelajaran atau kuis di akhir pembelajaran gitu Pak. Jadi tujuannya untuk mengetahui tingkat capaian siswa dalam belajar di materi yang sudah disampaikan sama guru tersebut. Jadi seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Oke Pak, sudah kayak Pak, cukup Pak. Oh iya Pak. Kalau sudah, nah ini kebetulan yang anggota yang lainnya tadi keluar Pak ya karena jaringan Pak ya. Iya benar Pak, siap Pak. Ya, kemudian tadi yang ada yang Kak Bu Budiarti Budiarti dia sakit Bu sedang Budiarti dirawat sakit ya Pak ya. di rumah sakit Oh, ya. iya, Semoga siap, dia Pak. cepat pulih Iya. Pak ya. Ya, amin gitu. Baik Pak, kalau misalkan tidak ada lagi yang dipertanyakan, maka berakhir pula ini presentasi kita hari ini gitu Pak ya. Nah, jadi saya kalau banyak salah mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.